Halo Sobat Wibu, kembali lagi bersama saya Cigo. Dan hari ini kita mau How to Realis Hero. Ya, ini How to Realis Hero ini juga aku pengen bahas langsung juga sebenarnya. Bentar, sebenarnya aku juga pengen bahas langsung juga, karena epic cuy, epic pasti di episode 10 ini banyak banget referensi yang aku dapat. Cuma masalahnya aku nontonnya itu tengah malam. Sekarang itu aku nggak bisa nonton pagi gitu kan, terus teriak-teriak. Udah gak bisa, soalnya ya udah kuliah paginya. Jadi ya harus nonton tengah malam, recordnya juga tengah malam. Tapi gak apa-apa, kita have fun aja, ya gak? Nah, di episode 10 itu udah mulai perang. Kirain perangnya itu bukan beberapa episode dulu. Nah, di sini aku kan nontonnya itu kan sama pamanku gitu kan, sama omku. Dan ternyata dan omku ini kan wibu juga gitu kan. Aku dapat beberapa referensi gitu kan. Ya karena Soma ini orang Jepang gitu kan. Jadi referensi perangnya itu ya dari Jepang juga. Proyek Tsunamata. Proyek Tsunamata itu strategi Tsunamatanya punyanya Hideyoshi. Dibuat kayak castle yang dibuat dalam satu malam gitu kan. Itu proyeknya itu strateginya itu jadi kamu nebang pohon, terus pohon itu dialiri lewat sungai, terus nanti langsung dibangun gitu kan. Jadi percepatannya itu cepat banget. Makanya setelah itu langsung dapat perintah 10.000 prajurit itu dibuatkan ke situ untuk bangun castle. Nah, di situ juga ada si Kaede sama si apa sih itu yang mimpin di castle itu, mimpin 10.000 pasukan itu. Terus dari kerajaan sebelah pengen ikut nyerang, yaitu pasukannya sekitar 40 ribuan, 30 ribuan gitu kan, 40 ribu, 30 ribuan. Nah, itu pengen nyerang ya karena mereka menang jumlah dong. Jadi ya dia bangga gitu kan. Haha, menang jumlah kok. Mereka cuma 10.000, kita 40.000, ya kali mereka menang gitu kan. Nah, ternyata di situ juga ada strategi namanya strategi Hanzo Hattori. Hanzo Hattori ini tuh strateginya tuh karena mereka kalah jumlah, jadi kamu harus teriak-teriak biar kayak gede banget pasukan kita gitu. Ya gini, aku jelasin detail ya pasukan Hanzo Hattori itu strategi Hanzo Hattori itu kayak gimana di dunia sih. Di referensinya itu di perang Mitigahara atau apa itu. Pokoknya di Tokugawa melawan Takeda. Tokugawa ini kalah gitu kan, yang dulu itu yang dia bawa 1.000 pasukan, sekitar 1.000-2.000 pasukan, tinggal ratusan orang lagi. Nah, Takedanya banyak banget gitu kan. Wah, dikejar gitu kan. Masih menang jumlah mereka kan. Nah, tapi pas itu lagi kabut gitu kan, si Hanzo Hattori ini tuh kayak ini bangun buat orang-orang sawah banyak gitu kan, karena kabut gitu kan. Terus pasukan yang dikit itu disuruh teriak-teriak. Nah kan karena Takeda itu takut kan, wah masih banyak mereka dan kabur akhirnya. Nah, itu secara aslinya gitu kan. Nah di sini dipakai juga di How to Realis Hero. Terus strategi apa lagi ya? Oh ya ini, terus yang strateginya Hideyoshi. Ya, strateginya Hideyoshi yang dipakai sama si angkatan lautnya itu, yang si ceweknya itu siapa itu yang rambut biru itu. Nah, itu jadi pas di anime itu kan si pasukannya itu kayak kurirnya itu dibawa, terus disuruh ngasih duit ini biar mereka itu ngundur perang dulu. Ya duitnya banyak dong, ya gak apa-apa lah ya gitu kan. Mereka mundur bentar, terus yang penasihat dari rambut biru ini, yang si cewek rambut biru ini yang angkatan laut, kayak kenapa kamu ngasih mereka duit gitu kan? Ya kenapa kita nggak bayar tentara aja, itu kan lumayan gede gitu kan. Katanya ya cuma duit doang kok katanya, nanti bisa cari lagi gitu kan. Lagi pula ya pokoknya gitulah, ini rencana Soma atau gimana gitu kan. Tapi ini memang udah diatur sama si Soma katanya sebenarnya. Nah, di sini juga referensinya dari Hideyoshi. Hideyoshi itu kan pernah bayar Mori karena mereka nggak mau kerja sama gitu sebenarnya kan.
ya udah dibayar aja, toh duit mereka banyak gitu kan. Itu referensinya dari Hideyoshi. Terus ada plot twistnya juga pas Soma itu ngelawan yang pasukan angkatan udara gitu kan. Itu dibuat tank, itu tuh literally tank sih sebenarnya, karena kapal yang bisa berjalan di darat, ya amfibi, ya kayak tank lah ya. Nah terus dibuat sama Riam gitu. Oh ya, pas ngelawan pas pasukan Kaede itu ngelawan pasukan musuh gitu kan, itu ternyata ada meriam. Nah meriam ini tuh memang serangan fisik itu kan gede kan ya. Kalau serangan fisik mah susah untuk ditangkis katanya, kalau magic oke gitu ya. Nah terus angkatan udaranya itu udah ngelawan si Soma, ternyata kapalnya itu gak ada isinya Soma ya, satu bahan gitu kan. Ternyata memang dari awal Soma ngincer untuk ngomong langsung sama si angkatan udaranya itu, karena pada akhirnya itu kan angkatan udaranya itu pengen ngetes Soma doang gitu kan, pengen ikut Soma. Cuma masalahnya dia udah kayak gini ya, harus dilanjutkan gitu. Gitulah ya, aku nggak bisa nebak sih ya episode selanjutnya kayak gimana, karena ini beneran Soma beneran di situ atau enggak, terus si Lycia di mana gitu kan. Di sini tuh masih namanya strategi perang gitu kan, nggak dikasih tahu kan di mana gitu kan. Terus si Somanya itu bahkan dikasih tahu pas di akhir si Somanya di mana. Soalnya tebaan musuh si Soma itu sama si Kaede di castle-nya Sunomata itu ternyata nggak ada. Jadi mungkin masih banyak plot twist, bukan plot twist sebenarnya, memang ditutupi sengaja karena ya ini memang terang gitu kan. Epic lah ya. Aku nontonnya tuh sampai teriak-teriak gitu kan, karena banyak banget referensi Jepang yang dipakai. Ya karena Soma literally orang Jepang gitu ya, pasti referensinya di situ semua. Kita tunggu aja kita dapat referensi apa aja nanti. Oke guys, jadi sekian dulu video kita kali ini. Subscribe kalau misalnya kalian belum subscribe, like kalau misalnya kalian suka, dislike kalau misalnya kalian gak suka, dan komen guys kita mau bahas apa lagi selanjutnya, dan share ke teman-teman kalian yang suka Jepangan secara Jepang, Sengoku. Nah kalau misalnya ada teman punya sejarah tahu sejarah Jepang dikit-dikit, atau pengen belajar sejarah Jepang, bukan belajar sih, tahu referensinya, suruh nonton Hoto Realis Hero ini, keren sih. Dan share udah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.